Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bermula yang dicela, kesedihan atas kehilangan atau keluputan yang dicintai dari perkara-perkara dunia. Keingatan bahari sugih benar bahari, kaya raya dulu, wah ini miskin, sedih hati. Nah, ini kesedihan yang dicela. Kesedihan yang dicela. Dahulu lagi tenaga masih kuat, macam-macam bisa dilakukan, perkara-perkara duniawi. Sekarang sudah usia tua, kada bisa lagi melakukan hal-hal itu, sakit hati, sedih. Nah, ini kesedihan yang dicela. Kesedihan yang dicela. Wa fil khabar tersebut dalam hadis, man asbaha hazinan 'ala dunya asbaha sakhitan 'ala rabbih. Orang yang sedih karena urusan dunia, maka orang itu berarti benci dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berbalikan lawan yang tadi. Kalau orang yang hatinya sedih karena kelakuan-kelakuannya lalu, karena kejahatan-kejahatan yang lalu sedih hatinya, itu hati yang dicintai Allah. Kalau kesedihannya karena dahulu kala banyak mempunyai kelebihan-kelebihan dunia, sekarang jadi miskin, lalu dia sedih, itu kesedihan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman hazina ala fawatil mahbub min umurid din wa lam yanhad ila idraki ma fat fahuwa minal magrurin. Kaman hazina ala tarkis salah wa lam yanhad ila qada'iha wa ala fi'lil ma'siyah wa lam yanhad ila taubah. Barang siapa yang sedih tadi atas keluputan yang disukai dari perkara agama, sedih dahulu banyak kada sembahyang nih, tapi kada bangkit untuk memperdapati yang keluputan itu. Nah, maka orang ini adalah magrurin, orang yang tertipu. Tertipu. Sedih bahari banyak mencuri ampun orang, sedih hati dahulu banyak mengambil ampun orang, memintari orang, sedih hati. Tapi kada bangkit untuk mencari halal. Nah, kada bangkit untuk meminta ridha kepada orang itu, kada bangkit kepada mengembalikan barang itu. Sedihnya aja ada, bangkitnya kada ada. Nah, itu orang tertipu. Nah, dikiranya dengan sedih itu sudah jadi baik. Dikiranya dengan sedih hati sudah jadi orang baik. Nah, ini tertipu. Sama halnya orang menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu banyak hadis-hadis yang memuliakannya. Orang menuntut ilmu dapat pahala sekian, menuntut ilmu kekasih Allah, macam-macam. Lalu ia merasa cukup dengan menuntut ilmu, kada bangkit untuk mengamalkan ilmu itu. Nah, maka dia orang yang tertipu. Maka dia orang yang tertipu. Sama ini, sedih kelakuan yang dahulu, tapi kada berubah. Kada berubah. Sedihnya aja ada, perubahannya kada ada. Nah, itu tertipu. Kaman hazina ala tarkis salah walam yanhad ila qada'iha. Seperti orang yang sedih dahulu rancak, dahulu sering kada sembahyang. Nah, sedih hati dahulu kada sembahyang banyak, tapi kada bangkit untuk mengqadha. Mestinya kalau sedih itu dahulu banyak kada sembahyang, mestinya bangkit, dibayar, diqadha. Nah, gunakan waktu na ada untuk mengqadha sembahyang. Berapa kali ke sehari? Diqadai sembahyang, dibayar sembahyang. Ini tanda kesedihan yang benar.
Kalau hanya sedih dahulu kada sembahyang, tapi kada ada bangkit untuk mengqadainya, itu adalah kesedihan yang tertipu ngarannya. Wa ala fi'lil ma'siyat. Sedih banyak dahulu berbuat maksiat. Walam yanhat ila taubah, tapi kada bangkit kepada tubat. Sedihnya aja, dahulu kelakuan nakal, dulu kelakuan banyak kada baik, tapi kadang mau tubat. Nah ini kesedihannya kesedihan yang tertipu. Walaupun kesedihannya baik, cuma karena kada ada bangkitnya kepada memperbaiki keadaan, maka jadi itu tertipu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Tara katsiran minan nas 'indama yasma'u maw'izatan minal wa'iz taskubu dumu'uhum thumma ba'da ruju'ihim ila buyutihim ma ta'assarat fi qulubihim wa lam yanhadu ila islahi halihim min idraki ma fat wa taubati amma salaf fahumul maghrurun li'annahum yazunnun anna buka'ahum yakfihim an dzalik. Engkau lihat kebanyakan manusia ketika mendengari satu mau'izah, ketika mendengari satu ceramah dari penceramah, taskubu dumu'uhum, mencucur air mata mereka. Itu banyak kalau tuh. Kadang-kadang si penceramah ini orangnya ahli menangisakan orang sama sejutan. Kemudian sesudah bulik ke rumah, kembali ke rumah, mata assarat fi qulubihim, tidak berbekas itu nasihat dalam hati mereka. Bulik ke rumah, tatawaan aja pulang. Di jalan kita tatawaan belum sampai ke rumah lagi. Mata assarat fi qulubihim. Walam yanhadu ila islahi halihim, dan tidak bangkit kepada memperbaiki keadaan. Daripada memperdapati yang telah luput dan taubat dari dosa yang telah lalu. Nah, mereka itulah yang tertipu, yang mana mereka menyangka bahwa tangisan mereka waktu di majelis itu sudah mencukupkan akan mereka. Nah, ini tertipu. Dikira dengan menangis keingatan nang masa lalu kelakuan itu sudah cukup. Padahal nang bujur itu adalah menangis itu baik, tapi asa diiringi dengan kebangkitan untuk memperbaiki keadaan, merubah keadaan daripada yang dahulu yang banyak menentang, melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Fal huznul mahmudus sadiq huwa inqibadul qalbi ala fawati mahbubin min umurid din ma'an nuhudi ila idraki ma fata min qada'il wajibatil matrukat wa taubatin nasuha wa raddil mazalim ila ahliha wa tahsili ma hadara minha. Bermula sedih yang dipuji yang benar, tertekannya hati, sedihnya hati atas kehilangan taat pada masa lampau, disertai dengan kebangkitan kepada memperdapati yang luput daripada mengqadha yang wajib yang ditinggalkan, taubat nasuha, mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya dan menghasilkan yang hadir daripadanya. Nah, ini kesedihan yang bujur. Dalam pengajian umpamanya mendengar hadis Nabi tentang begitu beratnya orang yang melakukan riba. 1 dirham orang yang makan riba sama dengan 36 kali perzinahan. Maka orangnya ini ada riba. Imma berhutang berbunga atau menghutang akan yang berbunga. Nah, mendengar itu lalu sedih. Ma sakit bana aku mun ka ini. Sadirham haja riba sama dengan 36 kali berzina dosanya. Sakit benar mendengar hadis Nabi nih. Nah, begitu bulik ke rumah lalu bangkit. Nah, selesaikan namanya riba-riba itu. Namanya berhutang berbunga diselesaikan.
nang mana mah hutangi orang bebunga, ampihan kita bebunga hutang kita, nah, hutang sebujurnya aja lagi. Nah ini nang bujur ngarannya. Ini kesedihan hati nang terpuji lagi sadik yang bujur. Nah, jadi sedih diiringi dengan kebangkitan untuk memperbaiki keadaan. Itu nang bujur ngarannya. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi dengan adanya kesedihan hati kita untuk memperbaiki hal-hal yang kada baik di masa lalu, kesedihannya itu adalah sebenarnya sudah baik. Kesedihannya sudah terpuji. Kesedihannya sudah menunjukkan hidupnya hati. Tetapi jangan sampai di situ mandak, jangan sampai di situ berhenti. Nah supaya kesedihan ini menjadi kesedihan yang bujur, nah tarusakan untuk memperbaiki keadaan. Sembahyang nang ditinggal dahulu dikadai, dibayari. Tanda ada etikat baik. Sehari 5 waktu kah dikadai. Bila juhur juga mengkada, asar juga mengkada. Tanda ada etikat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kesedihan seperti itu, kesedihan yang bermanfaat, kesedihan yang terpuji dan benar. Ya Habibi, jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.